Hola, teman-teman penikmat film. Lo pernah nggak sih nonton film yang secara visual tuh, wah gila cakep. Tapi begitu dipikirin lagi setelah keluar bioskop, loh kok kosong ya? Nah, Ahlan Singapura itu kurang lebih kayak gitu. Film romansa lintas negara, Singapura jadi latarnya, mahasiswa Indonesia, trauma masa lalu, cinta segitiga, kedengarannya dalam ya, masalahnya kedengarannya doang. Film ini berfokus ke Aisyah, mahasiswa Indonesia yang lanjut S2 di Singapura, tepatnya di Enus. Katanya sih dia nggak percaya cinta karena trauma masa kecil akibat perceraian orang tuanya. Lalu masuklah Liam, cowok green flag, penuh cinta, hangat, perhatian. Tipikal cowok baik yang datang pas lo lagi nggak nyari apa-apa. Tapi ya namanya film romansa, tenang aja. Muncul juga Ridwan, sahabat lama Aisyah, yang ternyata diam-diam juga nyimpen rasa. Dan disitulah konfliknya. Milih orang lama yang aman dan mapan atau orang baru yang bikin nyaman. Cuma ya, di titik ini, filmnya mulai kelihatan arahnya. Masalah terbesar Ahlan Singapura itu bukan di idenya, tapi di kedalaman ceritanya. Trauma Aisyah soal cinta, katanya berat. Tapi yang ditampilin klise banget. Bukan kayak orang yang luka, lebih kayak orang yang belum ketemu cowok yang cocok. Dialog aku nggak mau ngerepotin keluar berkali-kali, sampai akhirnya bukan bikin simpati, tapi bikin pengen bilang, Mbak, ini S2, bukan SMP. Pergerakan emosinya juga cepet banget. Dari dingin ke jatuh cinta, dari ragu ke yakin, tanpa transisi yang benar-benar kebangun. Cinta segitiganya pun khas FTV Gen Z. Bukan yang bikin baper, lebih ke oh, ini lagi. Kalau ada satu hal yang nggak bisa gue bantah, visual film ini cakep banget. Singapura dipotret modern, bersih, cerah, hangat. Spot-spotnya estetik. Akuarium, kota, kampus, semuanya kayak postcard hidup. Tapi lama-lama terasa kalau film ini lebih sibuk jualan tempat daripada ngebangun emosi. Singapura jadi tempat pelarian, tempat healing, tempat melupakan masa lalu, sayangnya itu cuma disebut, nggak digali. Jadinya kayak brosur wisata, bukan ruang batin karakter. Gua apresiasi Keisha Alvaro. Bahasa Inggrisnya mulus, nggak medok, nggak jaksel, secara teknis oke. Tapi chemistry-nya dengan Rebecca Klopper, maaf ya, nggak kena. Ridwan justru terasa lebih dewasa dan mapan, sementara Aisyah malah kelihatan childish. Fashionnya pun bikin Liam kelihatan lebih muda, padahal ceritanya dia senior. Karakter ibu dan adik Aisyah? Kosong. Ibunya ada cuma buat sakit jantung dan nyuruh nikah. Adiknya ada cuma buat ngabarin ibunya kambuh. Hubungan keluarga nggak dikembangkan sama sekali. Padahal ini film yang katanya ngomongin trauma keluarga. Ironis kan? Yang bikin agak nyesek, Ahlan Singapura tuh kelihatan ambisius. Mau bahas trauma, mental health, anxiety, healing, beda agama, toleransi, keluarga, cinta dewasa, tapi semuanya cuma jadi ornamen. Nempel, tapi nggak hidup. Religinya tipis, isu mental health-nya dangkal. Konfliknya diselesaikan cepat, dan klimaksnya terasa datar. Jadi, Ahlan Singapura itu film yang visualnya cantik, sinematografinya rapi, cocok buat yang nyari tontonan ringan. Tapi, ceritanya dangkal, karakterisasi kopong, trauma dan cinta cuma jadi tempelan. Kalau tujuan film ini buat promosi Singapura, oke, berhasil. Tapi kalau tujuannya bikin kita ngerasa, merenung atau ikut tuh bareng karakternya, sayangnya belum sampai. Menurut gue, ini film yang kelihatan jauh-jauh pergi ke luar negeri, tapi ceritanya masih muter di tempat. Gimana menurut lo? Apakah visual cantik cukup buat nutup cerita yang kosong? Tulis di kolom komentar. Kita ngobrol. Bye-bye.